Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sumber segala kekuatan dan penghiburan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Tuhan, dalam perjalanan hidup kami seringkali dihadapkan pada berbagai kesulitan dan penderitaan. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dan memiliki rencana yang baik bagi hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengerti bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun Engkau tetap bekerja di dalam hidup kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu yang nyata dan mengalami berkat-Mu yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata di segala musim kehidupan. Dari awal hingga akhir kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama kita, menjaga kita, dan melindungi kita. Di musim kehidupan yang penuh sukacita, pemeliharaan Tuhan terlihat dalam berkat-berkat yang Dia berikan kepada kita. Dia memberikan kita keluarga, teman, sahabat, dan pekerjaan yang baik. Tuhan juga memberikan kita kesehatan dan kebahagiaan. Sementara itu, di musim kehidupan yang penuh dengan tantangan, pemeliharaan Tuhan terlihat dalam pertolongannya yang tidak terduga. Dia memberikan kita kekuatan untuk kita dimampukan menghadapi kesulitan dan persoalan yang terjadi. Dia juga memberikan penghiburan kepada kita di saat-saat hidup kita terasa tertekan oleh banyaknya persoalan atau ketika kita sedang berduka. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dapat yakin bahwa Dia akan selalu bersama kita, baik dalam suka dan juga dalam duka. Ketahuilah saudaraku, sekalipun musim kering bisa menjadi saat yang paling sulit bagi kehidupan banyak orang. Ketika tanah kering, tanaman menjadi layu dan sumber air mulai menipis. Namun, di tengah musim kering yang sulit ini, dalam kehidupan yang menjadi kering, kita masih dapat menemukan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jika kita hidup dalam kebenaran Tuhan dan kita bergaul dengan dekat dengan Tuhan, maka sekalipun kita mengawali hidup ini dengan musim kering, ketika kondisi dan situasi menjadi serba sulit, tetapi anak-anak Tuhan tetap akan menerima berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, dalam situasi hidup yang sedang sulit, kita tetap dapat mengandalkan berkat pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber air kehidupan yang sejati. Mari kita baca Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudaraku, Tuhan Yesus adalah sumber air hidup yang sesungguhnya,
Ia dapat memuaskan dahaga kita secara rohani dan memberikan kita suatu kehidupan yang kekal. Sama seperti tubuh kita membutuhkan air untuk dapat bertahan hidup, roh kita juga membutuhkan Tuhan Yesus untuk kita tetap bisa hidup. Tanpa Tuhan, roh kita akan menjadi kering dan akhirnya roh kita akan menjadi mati. Namun, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, kita akan menerima air hidup yang akan memuaskan dahaga rohani kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Air hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan tinggal di dalam kita dan memberikan kita kekuatan, membimbing kita hidup pada jalan yang benar dan senantiasa memberikan penghiburan yang penuh sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Roh Kudus juga akan membantu kita untuk kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Ketika kita hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, kita akan selalu mengalami kesegaran dan sukacita dalam hidup kita. Roh Kudus akan bekerja di dalam kita untuk menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus dan minum dari air hidup yang Ia berikan. Biarlah Roh Kudus tinggal di dalam kita dan bekerja di dalam kita untuk menghasilkan buah-buah roh itu. Meskipun sumber air di sekitar kita menjadi menipis, Tuhan tetap menjadi sumber air hidup yang tidak akan pernah habis. Ia dapat memenuhi kebutuhan kita akan air hidup, baik secara jasmani maupun secara rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sulit kita tetap bisa mengandalkan berkat pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan membuat kita berakar dengan kuat. Mari kita baca Yeremia pasal 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, dalam bacaan Yeremia pasal 17 ayat 8 ini adalah gambaran tentang pentingnya hidup mengandalkan Tuhan. Ayat ini menggambarkan orang yang mengandalkan Tuhan sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon ini memiliki suatu akar yang kuat, mendapatkan nutrisi yang cukup dari air, sehingga ia dapat bertahan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Akar adalah bagian penting dari sebuah pohon. Akar yang kuat akan membuat pohon tersebut dapat berdiri dengan tegak, dengan kokoh. Bahkan di tengah badai yang kencang sekalipun, pohon itu tetap berdiri dengan kokoh. Demikian pula dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita berakar dengan kuat di dalam Tuhan, kita akan dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah oleh tantangan hidup yang tidak ringan di dunia ini. Saudaraku, ada banyak cara untuk berakar kuat di dalam Tuhan. Salah satunya adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur. Firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa kita. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan,
kita akan semakin mengenal Tuhan dan semakin memahami kehendak-Nya atas hidup kita. Hal ini akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Selain itu, kita juga dapat berakar dengan kuat di dalam Tuhan dengan berdoa secara teratur. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat mencurahkan isi hati kita dengan jujur kepada Tuhan dan meminta pertolongan dari Tuhan. Ketika kita berdoa, kita juga akan semakin merasa dekat, merasa erat dengan Tuhan dan semakin merasakan kasih-Nya. Cara lain untuk berakar kuat di dalam Tuhan adalah dengan bersekutu dengan orang-orang yang percaya lainnya. Persekutuan dengan orang-orang yang seiman akan memberikan kita dukungan, support, dan juga saling menguatkan antara satu dan yang lainnya. Kita dapat saling belajar, saling menolong untuk bertumbuh bersama dalam iman. Ketika kita bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya, kita juga semakin merasakan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Ketika kita berakar kuat di dalam Tuhan, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup. Kita tidak perlu takut menghadapi badai kehidupan yang terjadi, persoalan masalah yang tiba-tiba datang. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama kita dan akan menolong kita. Kita juga akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan dosa dan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti pohon yang berakar kuat di tanah yang subur, Tuhan dapat membuat kita berakar kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Bahkan di tengah kehidupan yang sedang banyak masalah, seolah-olah kita memasuki musim kering yang sulit, kita dapat tetap berdiri dengan teguh dan hidup kita tidak tergoyahkan oleh banyaknya perkara, masalah, dan persoalan. Saudaraku, dalam situasi yang sulit kita tetap dapat mengandalkan berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk musim berkat berikutnya. Mari kita baca Yesaya pasal 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, ayat ini menggambarkan bagaimana Tuhan mempersiapkan jalan bagi kita di musim yang baru. Dia akan membuat jalan di tempat yang sulit dan akan mengalirkan sungai di tempat yang kering. Tuhan adalah Allah yang baik dan penuh kasih sayang. Dia selalu menginginkan yang terbaik bagi umat-Nya yang hidup dalam kebenarannya dan hidup dengan setia. Dia ingin kita mengalami kelimpahan berkat dalam hidup kita. Saudaraku, dalam Alkitab kita melihat contoh bagaimana Tuhan mempersiapkan umat-Nya untuk musim berikutnya. Misalnya, ketika Tuhan membuat umat Israel keluar dari Mesir, Dia terlebih dahulu mempersiapkan mereka di padang gurun. Dia mengajari mereka tentang hukum-Nya dan cara hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Setelah mereka dipersiapkan sekian lama, Tuhan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Demikian juga, saat ini Tuhan sedang mempersiapkan Anda, mempersiapkan saya, mempersiapkan kita semua untuk masuk pada musim berikutnya.
Dia sedang mengajari kita tentang kebenarannya dan cara hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan sedang membentuk karakter kita agar kita siap untuk menerima berkat-berkat-Nya. Saudaraku, musim kering dapat menjadi saat di mana Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk memasuki musim berkat berikutnya. Ia sedang memproses karakter kita, menguji iman kita, dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan dapat bekerja jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan apa yang dapat kita bayangkan. Sekalipun kita hidup di tengah kekeringan dengan tanda-tanda kematian di sekitar kita, tetapi orang-orang yang mengandalkan pertolongannya akan tetap dipelihara. Mari kita baca Mazmur pasal 37 ayat 18 dan 19. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saudaraku, bacaan firman Tuhan ini adalah sebuah janji dari Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Dalam konteks kitab Mazmur ini, ayat ini berbicara tentang masa-masa sulit yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Masa-masa sulit ini bisa berupa karena kejadian yang tidak diinginkan, karena kelaparan, atau bahkan karena penganiayaan atau persoalan-persoalan berat yang tiba-tiba terjadi. Namun, Tuhan berjanji bahwa orang-orang yang percaya kepadanya akan dilindungi dan diberkatinya. Sebagai penutup renungan hari ini, izinkan saya menyampaikan ringkasan renungan ini. Di musim kehidupan yang penuh dengan tantangan, pemeliharaan Tuhan terlihat dari pertolongannya yang tidak terduga. Dia memberikan kita kekuatan untuk dapat menghadapi kesulitan. Dia Tuhan juga memberikan kita penghiburan di saat-saat kita sedang berduka. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dapat yakin bahwa Dia akan selalu bersama dengan kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Ketahuilah saudaraku, sekalipun musim kering bisa menjadi saat yang sulit bagi kebanyakan orang, ketika tanah menjadi kering, tanaman menjadi layu, sumber air menjadi sulit untuk dicari. Namun di tengah musim kering yang sulit ini, kita masih dapat menemukan berkat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup anak-anak-Nya. Jika kita hidup dalam kebenaran Tuhan dan kita bergaul dengan dekat dengan Tuhan, maka sekalipun kita mengawali musim kering, ketika kondisi dan situasi menjadi serba sulit, tetapi anak-anak Tuhan tetap akan menerima berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu menjadi takut akan masa depan. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memimpin dan menjaga kita. Saudaraku, apapun kondisimu sekarang ini, selalu nantikanlah pemeliharaan Tuhan yang unik dan yang nyata ini. Sesungguhnya, datangnya masa kering tidak merintangi Tuhan untuk memelihara umat kesayangannya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang Maha Kasih,
Pada kesempatan ini kami datang kepadamu untuk berdoa tentang berkat di musim kering. Kami menyadari bahwa hidup kami tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada kalanya kami mengalami masa-masa sulit ketika segala sesuatunya tampak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Di masa-masa sukar seperti itu, kami sering merasa takut, menjadi khawatir, dan menjadi putus asa. Kami bertanya-tanya, apakah Engkau masih menyayangi kami? Kami bertanya-tanya, apakah Engkau masih memiliki rencana yang indah untuk hidup kami? Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau selalu beserta kami, bahkan di masa-masa kering, di masa-masa yang sukar, kehadiran-Mu tetap ada. Engkau adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami atau membiarkan kami sendirian. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menyertai kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan kami kekuatan untuk menghadapi masa-masa sulit. Kami berdoa agar Engkau membuka mata hati kami untuk melihat berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami, bahkan di masa-masa kering sekalipun. Kami berdoa agar Engkau membantu kami untuk tetap percaya dan berharap kepadamu, bahkan ketika segala sesuatunya tampak tidak mungkin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.